Baca sejarah. Gus Dur versus Habib Rizik. Siapa yang dilaknat sejarah? Setelah kejatuhan Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998, era reformasi membuka keran kebebasan berserikat seluas-luasnya. Banyak organisasi yang sebelumnya tidak berani tampil ke permukaan pada masa Orde Baru mulai bermunculan. Salah satunya adalah Front Pembela Islam atau FPI. FPI didirikan oleh seorang tokoh dari kalangan habaib, Muhammad Rizik Syihab, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Habib Rizik. Ia membentuk organisasi ini dengan tujuan menjadi wadah kerjasama antara ulama dan umat dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di berbagai aspek kehidupan. Namun dalam perjalanannya, tak jarang Habib Rizik kerap bersinggungan dengan sejumlah ulama dan sebagian masyarakat, menuai pro dan kontra di tengah publik. Lantas, bagaimana kelanjutan kisah imam besar FPI ini? Berikut 5 fakta kontroversial terkait Habib Rizik Syihab. 1. Menyebut Gus Dur buta mata, buta hati. Perseteruan antara Habib Rizik Syihab dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur bermula dari desakan Habib Rizik agar pemerintah membubarkan Jemaah Ahmadiyah Indonesia yang ia anggap sebagai aliran sesat. Namun, Gus Dur yang dikenal sebagai tokoh plurais dan pembela kebebasan beragama menolak usulan tersebut. Ia membela Ahmadiyah dengan alasan bahwa setiap kelompok memiliki hak untuk menjalankan keyakinan agamanya di Indonesia. Menanggapi pembelaan Gus Dur terhadap Ahmadiyah, Habib Rizik selaku Ketua Umum Front Pembela Islam saat itu melontarkan tantangan kepada Gus Dur untuk melakukan muhabalah. Saya menantang Gus Dur untuk muhabalah. Gus Dur silakan ajak anak dan istrinya. Saya juga akan mengajak anak dan istri saya. Kita bersumpah di hadapan Allah. Siapa yang benar dirahmati Allah. Siapa yang salah di antara kita akan dikutuk, dilaknat, dan mati dalam keadaan hina. Hei Gus Dur, kau bawa kau punya istri, kau bawa kau punya anak, kita bersumpah, teriak Rizik dengan gaya khasnya, mengepalkan tangan ke atas. Dikutip dari Kompas 10 Juni 2008. Di sisi lain, Gus Dur tidak hanya menyampaikan pendapat secara lisan. Bersama advokat senior Adnan Buyung Nasution, ia turut aktif melindungi Jamaah Ahmadiyah melalui sebuah organisasi yang mendukung keberagaman bernama Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Organisasi ini menjadi wadah bagi berbagai elemen masyarakat yang menolak diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama, termasuk Ahmadiyah, dan memperjuangkan kebebasan beragama sesuai konstitusi. Namun, Gus Dur dibuat geram ketika mendengar ada aksi pemukulan yang dilakukan massa FPI terhadap puluhan anggota Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Monas, Jakarta. Menurut Gus Dur, tindakan FPI sudah di luar batas dan telah mengoyak nilai-nilai luhur Pancasila. Gus Dur juga mendesak Polri agar menangkap Habib Rizik. Bahkan Gus Dur meminta agar Front Pembela Islam dibubarkan. Ketua FPI Habib Rizik berang mendengar seruan Gus Dur itu. Ketua FPI melontarkan ejekan terhadap mantan Presiden RI itu. Waktu Gus Dur jadi presiden, dia ingin membubarkan FPI, tapi mengapa Gus Dur yang bubar, bukan FPI yang akan bubar? Tapi kami akan membubarkan Gus Dur, seru Habib di markas FPI di Jalan Tamburan 3, Selipi, Jakarta. Dikutip dari Detik News Senin 2 Juni 2008. Bahkan Habib menyebut Kudus sebagai antek-antek Yahudi. Jangankan 1 Gus Dur, 1 juta Gus Dur akan kami lawan, kata Habib berapi-api. Kata-katanya langsung disambut teriakan Allahu Akbar sebanyak 3 kali oleh para pendukung FPI. Bahkan pernah disiarkan live di TV One. Dalam salah satu wawancaranya, Habib Rizik mengatakan, Gus Dur bukan hanya buta mata, tapi juga buta hati. Wah, sungguh berani sekali Habib yang satu ini. 2. Mengatakan Pancasila Soekarno ada di pantat. Habib Rizik juga pernah terlibat perseteruan dengan keluarga Soekarno
Pada 2016, Sukmawati Soekarno Putri melaporkan Habib Rizik ke Bareskrim Polri karena dianggap telah melecehkan Pancasila saat tablik kabar FPI. Sukmawati meminta polisi memanggil Habib Rizik untuk klarifikasi. Saya datang sebagai Ketua Umum PNI Marhanisme melaporkan Habib Rizik Ketua FPI perihal penodaan terhadap lambang dan dasar negara Pancasila serta menghina kehormatan martabat Insinyur Soekarno sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia dan Presiden pertama Republik Indonesia, kata Sukmawati. Di Bareskrim Polri Gedung KKP Bah Hari 2, Jalan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, dikutip Detik News 27 Oktober 2016. Dalam video disebutkan Sukmawati, Habib Rizik yang juga merupakan imam besar FPI itu menyatakan Pancasila Soekarno ketuhanan ada di pantat, sedangkan Pancasila Piagam Jakarta ketuhanan ada di kepala. Saya sebagai anak marah sekali, tersinggung karena kata-katanya sangat tidak santun, tidak hormat sebagai pemimpin ormas FPI, ungkap putri keempat proklamator kemerdekaan Insinyur Soekarno dari Fatmawati itu. 3. Menjadi Panglima Timur 212 di Monas. Dikutip liputan6.com, tak pernah terbersit di benak Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Pidatonya di hadapan warga Kepulauan Seribu pada 30 September 2016 akan membawanya ke penjara. Saat itu, Ahok mengutip penggalan surat Al-Maidah ayat 51 untuk mengilustrasikan isu SARA yang digiring lawan politiknya demi mengalahkannya pada Pilkada DKI. Benar saja, beberapa hari kemudian, pidato Ahok tersebar luas di media sosial. Tersebarnya potongan video pernyataan Basuki Cahayapurnama yang diedit oleh seorang bernama Buniyani sempat memicu kemarahan sebagian umat Islam di Jakarta. Salah satu tokoh yang bereaksi keras terhadap video tersebut adalah Habib Rizik Syihab. Berawal dari aksi kecil-kecilan pada 14 Oktober 2016, konvoi yang dipimpin oleh Habib Rizik tersebut berangkat dari Masjid Istiqlal setelah sholat Jumat menuju kantor Pemprov DKI. Sampai akhirnya Habib Rizik menetapkan 2 Desember 2016 sebagai hari menjatuhkan dan memenjarakan Ahok dengan tuduhan sebagai penistaan agama. Tujuan aksi besok sama, penjarakan Ahok. Aksi bela Islam pertama, tahan Ahok. Aksi bela Islam kedua, tahan Ahok. Aksi bela Islam ketiga, tahan Ahok. Kenapa? Karena Ahok menistakan agama, kata Rizik, seperti yang dikutip CNN di kantor Bareskrim Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta, Rabu 23 November 2016. Kalau Pak Presiden atau Pak Kapolri mencoba halangi suatu unjuk rasa yang sudah dilindungi undang-undang, maka beliau-beliau itu bisa dipidana 1 tahun, katanya. Demo tersebut akhirnya benar-benar terjadi dan dikenang sebagai Demo 212. Demo yang dihadiri orang Islam bukan hanya dari Jakarta, melainkan dari luar Jakarta. Dan misi Habib Rizik untuk membicarakan Ahok akhirnya terlaksana setelah demonstrasi ini. 4. Kasus chat mesum dengan Firza Hussein. Kutip liputan6.com, kasus ini bermula dari beredarnya video chat berisi suara yang diduga Firza Hussein pada akhir Januari 2017 di situs Bala Cinta Rizik. Selain itu, terdapat percakapan Firza dengan Rizik dan gambar-gambar tak senonoh yang diduga adalah wanita simpanan Rizik. Pada 30 Januari 2017, sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa anti pornografi melaporkan ke Polda Metro Jaya dengan delik Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi. Mereka mengaku resah dengan konten berbau pornografi tersebut. Konten itu berisi tangkapan layar percakapan dan gambar berbau pornografi yang diduga Rizik Syihab dan Firza Hussein. Hasil patroli cyber yang dilakukan tim penyidik Polda Metro Jaya itu dilaporkan ke pemimpin dan diinstruksikan agar dilakukan penyelidikan pada kasus penyebaran konten berbau pornografi tersebut. Pada Selasa 31 Januari, polisi menggeledah kediaman Firza di Jalan Makmur, Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta Timur. Di rumah itu, polisi mengamankan sebuah barang bukti seperti televisi, spray hingga bantal. Firza maupun Rizik Syihab membantah percakapan dan foto dalam Balada Cinta Rizik. Meski polisi sudah menyebut bahwa konten tersebut asli dan tidak direkayasa, keduanya tetap mengelak. Selasa, 25 April 2017, penyidik melayangkan surat panggilan terhadap Firza dan Rizik.
Namun sayang mereka berdua kompak mangkir. Saat itu dikabarkan Rizik sedang menjalani ibadah umroh. Setelah itu Rabu 10 Mei 2017, penyidik kembali memanggil mereka. Namun lagi-lagi mereka berdua mangkir. Pada Selasa 16 Mei 2017, penyidik kembali memanggil mereka berdua. Tapi hanya Firza yang hadir bersama kuasa hukumnya Aziz Yanwar dan adiknya. Usai 12 jam diperiksa, Firza ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik langsung kembali menggelar perkara pada Senin 29 Mei 2017 dan menetapkan Rizik juga sebagai tersangka dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Penyidik sempat beberapa kali memanggil Rizik tapi tidak memenuhi panggilan. Alasannya belum pulang dari Arab Saudi. 5. Menghina Polri. Pada 10 November 2020, Habib Rizik Syihab kembali ke Indonesia setelah menetap sekitar 4 tahun di Arab Saudi. Kepulangannya disambut antusias oleh para pendukungnya dan menjadi sorotan publik serta media. Di tengah ramainya perbincangan soal kepulangan tersebut, artis Nikita Mirzani turut melontarkan komentar yang menyindir Habib Rizik. Ia menyebutnya sebagai tukang obat dan menilai kepulangannya hanya menimbulkan keramaian dan serta kemacetan. Pernyataan itu muncul reaksi keras dari sejumlah pihak, salah satunya Ustadz Maher At-Twalibi. Melalui sebuah video, Ustadz Maher menyampaikan kecaman terhadap Nikita dan mengancam akan mendatangi kediamannya sambil melontarkan pernyataan yang menuai kontroversi di ruang publik. Menyusul hal tersebut, aparat kepolisian langsung mengambil tindakan dan melakukan penjagaan di kediaman Nikita. Setelah Habib Rizik telah sampai di Indonesia dan dijemput oleh para pendukungnya, Pak Kesatria Peningit. Ketika sudah sampai di pondoknya di Petamburan, Habib Rizik menyampaikan ceramah dan sempat menyinggung Nikita dan polisi. Ada lonte hina Habib, pusing, sampai lonte ikut-ikutan ngomong. Saudara lanjut, jangan. Lanjut, saya tak marah. Cuma ada umat marah. Ngancem mau kepung lonte, polisi kalang kabut. Polisi jagain lonte. Kacau, kata Rizik dalam ceramah Maulid Nabi Muhammad di Petamburan, Jakarta Pusat, Minggu, seperti yang ditulis Occasion 15 November 2020. Pentolan FPI menyindir perlakuan dari aparat kepolisian mengamankan rumah dari seorang yang disebut lonte itu. Lonte hina Habib dijaga polisi, ujar Rizik sembari mengubar tawanya. Menurut Rizik, seorang yang diduga penghina Habib harus ditangkap, bukan malah dibela dengan menjaga kediamannya. Kacau tidak? Mestinya lonte yang hina Habib dan ulama tangkap, bukan dijagain polisi, usap Rizik. Ini ditangkap kagak, malah dijagain. Jangan-jangan minta jatah, sini Rizik menambahkan. Tuduhan keras Habib Rizik terhadap institusi kepolisian sebenarnya bukan hal yang baru. Jauh sebelum insiden yang terjadi pada 2020, pada 20 April 2023 silam, Rizik Syihab pernah ditahan karena dianggap menghina Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Lewat dialog di stasiun televisi SCTV dan Trans TV kala itu, ia divonis 7 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 29 Juli 2003. Khusus fakta 5 ini, bagaimana menurut sahabat Kasar? Usulan Gus Dur untuk membubarkan Front Pembela Islam (FPI) baru terrealisasi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2020. Pemerintahan Indonesia melalui surat keputusan bersama SKP 6 Menteri dan Kepala Lembaga Resmi melarang kegiatan FPI. Sementara itu, pendiri FPI Muhammad Rizik Syihab masih aktif menyampaikan ceramah. Dalam salah satu ceramah terbarunya, dengan bahasa kasar, ia mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk menindak monyet-monyet PKI yang dianggap menghina ulama habaib. Kalau tidak, dia sendiri yang akan mengumpulkan pasukan, mengganyang dan membuat habis pihak-pihak tersebut. Bagaimana menurut sahabat Kasar melihat situasi sekarang? Siapa kira-kira yang akan dilaknat? Gus Dur atau Habib Rizik? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.